Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan pertemuan di mana pada kali ini adalah pertemuan kedua. Salawat serta salam kita curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat beliau kita masih diberikan ilmu pengetahuan. Ya, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang penelitian. Sebenarnya kategori penelitian secara umum itu sudah dijelaskan di mata kuliah penelitian dasar. Akan tapi perlu kita untuk mereview kembali agar pengetahuan kita itu semakin diyakini, kita semakin yakin bahwa penelitian itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita bersama. Apa itu penelitian? Penelitian itu merupakan penelusuran sistematik untuk memperoleh data dan fakta dari suatu permasalahan yang ingin diungkap. Yang perlu diperhatikan adalah ada kata di sini, permasalahan. Jadi segala sesuatunya harus dimunculkan dalam permasalahan. Harus ada masalah, sehingga masalah itulah nanti yang akan kita cari datanya, kita cari faktanya dari permasalahan ini. Nah, untuk masalah permasalahan nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana cara kita untuk mencari permasalahan itu. Dari permasalahan yang ingin dicari data dan faktanya itulah, itu harus dilakukan secara sistematik, tersistem. Artinya ada aturan tersendiri di dalam melakukan penelitian. Tidak bisa seseorang itu melakukan penelitian tanpa adanya sistem. Banyak sistem yang dipakai, misalnya seperti yang berhubungan dengan tata cara penulisan, yang berhubungan dengan substansi dari penelitian itu sendiri, itu harus tersistem. Selanjutnya, dari hal inilah maka bagaimana cara kita untuk bisa menemukan hal-hal yang seperti ini, yaitu diperlukan tata cara agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta. Untuk memperoleh data dan fakta dari suatu permasalahan itu diperlukan suatu cara. Diperlukan suatu cara agar data tersebut yang diperoleh sesuai dengan fakta. Ada caranya. Ada data yang diperoleh, nanti ini sesuai enggak datanya, sesuai dengan fakta enggak. Untuk menyesuaikan antara data dengan fakta tersebut ada yang namanya tata cara. Ada yang namanya tata cara. Nah, tata cara untuk menyesuaikan antara data dan fakta tersebut itulah yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi segala sesuatunya harus berdasarkan metode ilmiah. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika ditanyakan apa alasan saudara melakukan penelitian di tempat ini. Ada sebagian dari kita menjawab bahwa karena ada teman di dalam perusahaan itu, di bank itu ada saudara kita, karena rumahnya dekat, karena pernah magang di sana. Itu bukan metode ilmiah namanya. Tidak masuk dalam kategori metode ilmiah. Oke, kita lanjut. Apa sebenarnya metode ilmiah itu sendiri? Metode ilmiah ini harus terdiri dari beberapa hal ini. Ini ada beberapa hal, nanti ada beberapa hal yang mungkin tidak ditampilkan di sini, akan tapi ini secara umum ini harus ada di sini semuanya yang dikatakan dengan metode ilmiah. Yaitu harus ada formulasi masalah, seperti yang disampaikan tadi bahwa harus ada masalah. Yang kedua, harus ada pengumpulan data dan fakta. Datanya bagaimana dan faktanya itu bagaimana, sehingga gap antara data dan fakta itu nanti yang akan diteliti. Selanjutnya harus ada penelusuran teori yang dapat menjelaskan permasalahan. Ingat bahwa segala sesuatunya yang berhubungan dengan data dan fakta itu
itu harus ada teorinya, teori yang menaunginya. Sehingga ketika kalian nanti melakukan penelitian, bahwa harus ada teori yang kalian pegang. Misalnya kalian meneliti tentang masalah pemasaran, maka harus ada teori pemasaran yang harus kalian punya, yang harus dikuasai, yang berhubungan langsung dengan permasalahan tersebut. Kalau kalian meneliti tentang masalah analisis SWOT, maka kalian juga harus punya teori, memahami teorinya tentang analisis SWOT tersebut, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pembuatan hipotesa yang dibuktikan, yang perlu dibuktikan. Ini yang perlu diperhatikan, hipotesa ini kalau kalian mengacu kepada jenis penelitian lebih banyak muncul itu ada di penelitian kuantitatif. Akan tapi pada penelitian kualitatif kalian juga harus mempunyai hipotesa. Hipotesa itu berarti kalian menganggap ada anggapan sementara yang kalian punya, yang ada di pikiran kalian bahwa penelitian ini nanti arahnya akan ke sini. Sesuaikan dengan teori-teori yang kalian kuasai. Yang selanjutnya adalah penyusunan rencana percobaan secara objektif untuk mengevaluasi hipotesa tersebut. Ada rencana percobaan. Rencana percobaan ini nanti yang harus kalian pahami adalah dengan adanya kalian meneliti di lapangan, meneliti secara baik itu sifatnya adalah primer maupun sekunder, itu harus secara objektif, bukan secara subjektif. Jadi harus secara objektif, betul-betul bahwa ini sesuai dengan data, ini sesuai dengan fakta. Itu nanti untuk mengevaluasi dari hipotesa tersebut. Selanjutnya, bagaimana proses penelitian itu? Proses penelitian itu harus dimulai dari masalah. Seperti ini sering saya katakan bahwa harus dimulai masalah. Nah, dimulai dari masalah itu berarti semuanya harus ada masalahnya. Masalahnya banyak, bisa ditimbul apa, timbul dari mana saja Pak, misalnya itu berbagai banyak sumber nanti masalahnya yang nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dari masalah ini nanti munculnya dari mana? Ada yang bisa bersifat proses teoritik, ada bersifat empiris. Secara jelas nanti di pertemuan selanjutnya juga adalah proses teoritik, misalnya bahwa ada gap antara teori dengan fakta yang ada. Ada proses empiris bahwa kenyataan yang ada itu juga tidak sesuai dengan teorinya. Ini proses berangkat dari teori dulu baru kepada empiris. Ini berangkat, kalau yang proses empiris ini berarti dari kenyataan dulu nanti baru dicari yang namanya teoritiknya. Dari proses empiris ini nanti ada data yang dicari. Setelah data yang dicari ada yang namanya uji hipotesis. Ini lebih kepada kuantitatif uji hipotesisnya. Dan juga dari hipotesis ini, apa ini namanya hipotesis anggapan sementara, ini diuji hipotesisnya, data ini diuji juga tentang data menggunakan uji hipotesis. Baru setelah itu kita mencari yang namanya kesimpulan, bisa menyimpulkan kira-kira apa yang terjadi di dalam permasalahan itu. Hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penelitian yaitu yang pertama, penelitian harus sederhana. Harus sederhana. Ada sebuah kata yang mengatakan bahwa penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai. Kategori selesai itu yang pertama harus sederhana. Tetap menjaga konsistensi sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sederhana ini yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa itu bisa kalian lakukan. Penelitian itu bisa kalian lakukan. Ada penelitian yang bagus akan tapi tidak bisa kalian lakukan dan berbagai banyak keterbatasan, maka itu jangan dilakukan. Lebih baik dihindari, cari yang sederhana. Kategori sederhana, ingat bahwa bukan penelitian yang recehan, bukan, akan tapi sederhana itu masuk kategori bagus, tapi kalian bisa konsisten untuk bisa melakukan penelitian itu. Yang kedua adalah tingkat ketepatan. Tingkat ketepatan ini bagaimana? Tingkat ketepatan ini berarti dapat mengukur perbedaan pada tingkat ketepatan tertentu dengan peluang keberterimaan tinggi. Ketepatan ini nanti ketika kalian melakukan penelitian itu harus
sesuai dengan teori yang ada. Kira-kira ini tepat tidak teorinya? Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada ketepatan antara keilmuan yang ada. Nah, ini masuk tepat enggak, sesuai enggak dengan keilmuan kita. Jadi kalau ekonomi syariah misalnya, jadi harus sesuai dengan ekonomi syariah. Makanya kalau di kita itu dipetakan ada beberapa pemetaan antara perbankan syariah itu ranahnya kemana, akuntansi syariah kemarahnya kemana. Nah, kita harus menurus pada yang namanya ekonomi syariah. Yang ketiga adalah kesalahan sistematik, hasil pengaturan tidak bias. Tidak bias itu setelah dilakukan pra penelitian, bahkan kepada penelitian, bahwa hasil yang dicapai oleh kalian, hasil yang dicapai itu adalah tidak bias. Tidak bias itu adalah tidak jelas. Tidak jelas hasilnya, tidak jelas arahnya kemana, masih banyak mengandung pertanyaan-pertanyaan. Itu namanya tidak bias. Ya, kalau bias itu jangan sampai kita lakukan. Selanjutnya adalah cakupan keabsahan simpulan, pengambilan contoh dengan pengulangan cukup. Ini yang dimaksud dengan cakupan keabsahan simpulan adalah bahwa ketika kalian sudah melakukan yang namanya penelitian, kalian itu bisa menyimpulkan bahwa penelitian kalian itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan, bukan hasil karangan. Bukan hasil karangan. Yang selanjutnya adalah perhitungan tingkat ketidakpastian. Peluang ketidakpastian direncanakan dan tidak dapat diukur. Dan dapat diukur, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi tertentu. Ini lebih tepat kepada yang namanya penelitian kuantitatif. Makanya kuantitatif itu mengukur secara angka, ditunjukkan ini signifikan atau tidak. Ini harus diperhatikan, ini signifikan. Apakah semua penelitian harus signifikan? Tidak. Meskipun kuantitatif pun tidak semuanya yang penelitian kuantitatif tidak harus signifikan. Tergantung dari hasil data yang dikumpulkan. Bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah penelitian yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah tahap mencari masalah. Dari masalah itu ada yang namanya latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan, dan perumusan. Ingat, di dalam latar belakang masalah, kalian itu harus memunculkan kira-kira kenapa kalian itu meneliti di sini. Kenapa kalian meneliti di Bank Jatim? Kenapa kalian meneliti di BPRS? Kenapa kalian meneliti di koperasi? Ini harus dimunculkan di dalam latar belakang. Masalahnya apa? Ini harus dimunculkan. Kadang-kala banyak di antara teman-teman kita itu yang di latar belakang masalah itu hanya menggunakan teori-teori. Teorinya banyak sekali di dalam latar belakang. Di latar belakang ini jangan terlalu banyak teori, tapi harus memunculkan yang namanya permasalahan yang muncul di sana. Nah, di dalam latar belakang nanti kan bisa menggunakan dua cara, baik menggunakan secara induktif maupun secara deduktif. Dari umum dulu misalkan setelah dikurutkan menjadi khusus, atau dari khusus setelah itu diumumkan, itu terserah. Jadi biasanya di kita itu dari umum dulu baru setelah itu dikerucutkan menjadi khusus. Nah, kategorinya ingat bahwa yang perlu diperhatikan bahwa di dalam latar belakang itu harus memunculkan masalah kenapa kalian meneliti tentang itu. Termasuk juga adalah kenapa meneliti di tempat itu. Nah, baru nanti diidentifikasi, dibatasi. Kenapa ini setelah diidentifikasi masalahnya macam-macam 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, berarti dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena biar penelitian itu cepat selesai, biar terfokus. Misalnya ada 5 permasalahan setelah diidentifikasi, kalian ambil 2, itu boleh, tidak masalah. Setelah itu baru dirumuskan. Bagaimana cara untuk merumuskan masalah itu? Yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah, kita yang harus diperhatikan adalah perumusan itu harus bisa menjawab nantinya terhadap masalah yang ada. Harus bisa menjawab. Bentuknya sebagai harus perumusan masalah itu harus bentuknya pertanyaan. Yang menanyakan kira-kira kenapa masalah itu bisa terjadi. Bagaimana langkah-langkahnya itu harus ada di rumusan masalah.
Yang kedua adalah pengkajian teori. Pengkajian teori, ingat, kebanyakan dari kita, para mahasiswa itu, kajian teori ini tidak sinkron dengan judul yang diambil. Teorinya ke barat, padahal judulnya adalah ke timur. Teorinya tentang pemasaran, padahal masalahnya adalah tentang pembiayaan. Nah, ini tidak sinkron. Kenapa? Karena kebanyakan dari teman-teman kita mahasiswa itu adalah yang penting judulnya diterima. Nah, jadi nanti ketika judulnya diterima, kita nanti kerepotan mencari teorinya. Jadi teorinya dulu. Teorinya nanti harus dipahami betul. Baru setelah itu setelah metodologi penelitian. Harus jelas tempat dan waktu penelitiannya, variabel desainnya bagaimana, instrumen penelitiannya apa, samplingnya apa, pengumpulan datanya apa. Ini harus ada semuanya. Dalam hal ini sesuaikan dengan yang namanya PPKI. Bagaimana karena di PPKI itu nanti dibagi, ada yang penelitian kualitatif, kuantitatif, dan lain sebagainya, atau penelitian kajian pustaka, itu terbagi di sana. Ini hanya sebagai contoh saja. Sampai kepada penarikan kesimpulan. Ini harus ada datanya semua. Harus jelas. Harus jelas. Apa yang dikatakan dengan penelitian itu baik? Nah, ini coba diperhatikan. Ini betul diperhatikan. Penelitian dikatakan baik apabila menggunakan yang namanya purposiveness. Tujuannya jelas. Apa tujuannya? Untuk menjawab masalah tadi. Jadi tujuannya jelas. Kalau tidak ada tujuan, jangan, berarti penelitian tidak baik. Yang kedua ada yang namanya exactitude. Dilakukan dengan hati-hati, cermat, dan teliti. Dilakukan dengan hati-hati, cermat, dan teliti. Jadi dalam melakukan penelitian dilakukan hati-hati. Kurangi yang namanya error. Human error, baik itu human error ataupun human errornya pada sistem instrumen yang diambil, itu juga harus hati-hati, cermat, dan teliti. Teliti itu berarti contohnya seperti kalian menyebarkan kuesioner. Jadi kuesioner itu tidak semuanya diberikan kepada orang, tapi pada orang-orang yang nantinya orang tersebut ternyata tidak cocok dengan tujuan yang ingin kalian peroleh. Contohnya misalnya kalian ingin meneliti tentang bagaimana pembiayaan dilakukan. Nah, kalian itu bukan ke nasabah, tapi kepada yang namanya orang yang bertugas di bidang pembiayaan. Yang ketiga adalah testability, dapat diuji atau dikaji. Ini jelas karena kalau kuantitatif itu mesti ada yang namanya uji dan kajian. Yang ketiga, yang keempat adalah replicability, dapat diulang oleh penelitian lain, Dapat diulang oleh peneliti lain artinya teori yang kalian ambil, objek yang kalian untuk dijadikan objek penelitian, judulnya juga seperti itu, variabelnya juga seperti itu dapat diulang oleh peneliti lain. Kenapa dapat diulang oleh peneliti lain? Karena yang jelas setiap tahun mesti ada perubahan, setiap waktu ada perubahan meskipun variabel-variabelnya sama. Selanjutnya ada precision and confidence, memiliki ketepatan dan keyakinan jika dihubungkan dengan populasi dan sampel. Ini yang perlu diperhatikan adalah pemilihan populasi dan pemilihan sampel harus tepat dengan variabel yang kalian ambil, dengan judul yang kalian pilih. Selanjutnya ada objectivity, bersifat objektif. Bersifat objektif artinya tidak pilih dan tidak memilih seorang yang kalian cocok, enggak. Akan tapi bukan urusan suka atau tidak, tapi ini adalah urusan tepat tidak. Kalian itu bertanya kepada ini, misalnya kalau melakukan wawancara, tepat tidak kalian melakukan wawancara dengan si A? Tepat tidak kalau misalnya kalian menyebarkan kuesioner atau angket dengan pada si B? Ini harus bersifat objektif. Selanjutnya harus generalism. Jadi penelitian yang baik itu adalah harus berlaku umum. Berlaku umum itu artinya orang lain cepat paham bahwa oh iya itu cepat paham, itu namanya berlaku. Ada yang mana parsimony, hemat tidak berlebihan. Ini yang penting,
hemat dan tidak berlebih-lebihan. Hanya usahakan bahwa penelitian yang kalian lakukan itu tidak banyak biaya, misalnya tidak banyak menguras tentang waktu, misalnya itu lebih baik. Selanjutnya harus konsistensi. Data atau ungkapan yang digunakan harus selalu sama bagi kata ungkapan yang memiliki arti sama. Salah satu konsistensi adalah bentuk tulisan. Jadi kalau di awal sudah menggunakan, misalnya ambil contoh misalnya pakai Al-Qurdul Hasan misalnya, maka sampai dengan akhir itu harus menggunakan Al-Qurdul Hasan. Jangan sampai menggunakan Qurdul Hasan, jangan. Jadi harus pakai Al-Qurdul Hasan. Ini salah satu konsistensi. Karena konsistensi itu salah satunya merupakan salah satu bentuk penelitian yang baik. Selanjutnya adalah koheren. Terdapat hubungan yang saling menjalin antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Teori antara satu dengan yang lainnya itu harus berhubungan. Antara variabel satu dengan variabel yang lainnya nanti ini berhubungan atau tidak. Makanya nanti di penelitian kuantitatif itu ada apa hubungannya antara variabel X tersebut, X1, X2 ke Y itu hubungannya bagaimana, itu harus dimunculkan. Apa saja penggolongan dari jenis penelitian? Jenis penelitian itu adalah berdasarkan, yang pertama adalah saya lihat berdasarkan paradigma pendekatan. Ini ada 3 macam. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian kombinasi. Yang penelitian kuantitatif ini biasanya kalau anak ekonomi jarang sekali. Yang banyak adalah pada penelitian kualitatif. Lebih banyak menggunakan kualitatif deskriptif. Ini agak takut anak ekonomi itu. Yang ketiga adalah penelitian kombinasi, yaitu adalah mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Ini kalau berdasarkan pendekatan. Sedangkan berdasarkan fungsi dan tujuan, bahwa penelitian itu ada penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian evaluasi, dan adalah penelitian pengembangan. Ini sesuai dengan tujuan-tujuan. Tapi kalau dalam tataran mahasiswa, ini masih dalam kategori penelitian dasar. Kalau S1 ya penelitian dasar. Penggolongan jenis penelitian. Jenis penelitian berdasarkan jenisnya, jenis metodenya, yaitu ada yang namanya survei korelasional, ada survei komparatif, ada eksperimen, ada action research, ada grounded research. Ini survei korelasional itu berarti ingin menguji kira-kira ada enggak korelasinya, hubungan antara ini dengan ini, ada variabel dengan variabel yang lainnya. Ini komparatif, adalah mengkomparasikan kira-kira studi komparasi misalnya antara metode pemasaran dengan menggunakan secara langsung dengan tidak. Itu eksperimen ini adalah sesuatu yang kalian ingin lakukan tentang sesuatu yang baru. Action research ini yang paling banyak adalah penelitian lapangan yang sering kita gunakan. Sedangkan grounded research ini adalah penggunaan dari beberapa jenis-jenis yang di atasnya. Ya, jenis-jenis yang bisa. Ini biasanya penelitian-penelitian yang kategorinya S3 atau penelitian yang dibiayai oleh pemerintah, itu biasa menggunakan itu. Apa perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif? Saya lebih mengerucut ini karena kita sering menggunakan yang kuantitatif dan kualitatif. Yang kuantitatif adalah inferensial. Inferensial ini berarti harus menggunakan kategori statistik. Nah, di statistik nanti ada yang namanya statistik inferensial ya, ada statistik deskriptif. Nah, ini harus ada pengujiannya. Kalau yang kuantitatif harus ada pengujiannya. Pengujiannya menggunakan apa? Ini bisa menggunakan yang namanya regresi sederhana, regresi berganda, itu bisa. Ini namanya kuantitatif. Sedangkan kualitatif ini adalah studi kasus. Beberapa kasus yang dimunculkan di dalam permasalahan yang ada, kasusnya apa? Nah, itu harus masuk dalam kategori kualitatif. Variabel. Ada variabelnya. Kuantitatif itu variabelnya. Variabel bisa terdiri variabel ya, dependen, variabel independen, terserah variabel, misalnya variabel X-nya misalkan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, terserah. Ya, variabel itu semakin banyak ya
semakin kategorinya semakin baik, meskipun kategorinya semakin sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kualitatif itu adalah fokus masalah, harus diperhatikan fokus masalahnya, harus betul-betul masalahnya, harus matang-matang di sini fokus masalahnya kira-kira apa. Selanjutnya ada yang namanya dalam kuantitatif ada eksplanatif. Yang perlu diperhatikan adalah eksplanatif itu harus jitu, harus jelas. Jadi eksplanatif itu lebih kepada yang namanya kategori angka, pasti, hal-hal yang pasti. Sedangkan pada eksploratif itu adalah bagaimana mengeksplor kira-kira hal-hal yang terjadi di dalam kejangkauan itu dieksplor, dilakukan penjabaran yang lebih luas. Kuantitatif itu adalah untuk mengukur kira-kira variabel ini itu berpengaruh atau tidak, pengaruhnya berapa, itu jelas ukurannya. Sedangkan kualitatif itu mengungkap fakta yang sekiranya bias, misalnya yang sekiranya bias itu diungkap sehingga nanti menjadi jelas. Selanjutnya kuantitatif itu bersifat instrumennya baku. Instrumennya misalnya kalau kuantitatif itu instrumennya menggunakan instrumen yang baku. Nah, contoh apa ya contohnya? Instrumen yang baku itu berarti menggunakan kuesioner misalnya, atau menggunakan hal-hal yang lainnya, observasi dan lain sebagainya. Itu kalau yang menggunakan yang kuantitatif. Selanjutnya, untuk penelitian yang kualitatif itu menggunakan peneliti sebagai instrumen tersendiri. Makanya peneliti, kalau penelitinya tidak serius di penelitian kualitatif ini, nanti hasilnya juga tidak bagus. Karena yang menjadi instrumen dalam kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri, menjadi instrumen. Analisis data, ini jelas analisanya, analisis data bisa menggunakan kalau dalam kuantitatif itu nanti kan banyak analisis datanya. Sedangkan di dalam kualitatif itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu kan bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan observasi, bisa menggunakan dokumentasi kalau dalam kualitatif. Selanjutnya, kuantitatif itu bersifat temanya umum, sedangkan kualitatif sebenarnya khas. Kalau kalian melihat dari ini sebenarnya tidak ada yang sulit antara kuantitatif dan kualitatif. Bahkan bisa saya mengatakan bahwa itu sebenarnya lebih sulit pada penelitian kualitatif kalau memang betul-betul serius untuk melakukan penelitian. Bagaimana yang kuantitatif? Nah, ini bersifat inferensial. Ada yang namanya populasi dan campuran. Jelas. Lihat nanti di PPKI ketika kita mengkaji itu menggunakan data kuantitatif diperoleh melalui pengukuran. Jelas. Diukur. Menggunakan apa? Angket. Instrumennya jelas. Mempunyai proses yang baku. Prosesnya jelas. Menggunakan apa? Angket. Setelah itu misalnya diolah menggunakan SPSS, AMUS, dan lain sebagainya. Fokus pada variabel yang diteliti. Jadi kalau variabelnya dua misalnya, contoh misalnya pengaruh rekrutmen dan kompensasi terhadap kinerja, maka fokus kepada tiga variabel itu. Sasaran kajiannya adalah unit penelitian atau analisis. Jadi nanti variabel ini nanti dianalisis. Analisis regresi nanti atau analisis macam-macam menggunakan teknik statistika. Ini kebanyakan yang harus, bahkan kategorinya personil wajib di dalam kuantitatif itu adalah teknik statistika. Ini merupakan yang kuantitatif atau kualitatif ini. Kita permasalahan dan rancangannya. Ya, permasalahan dan rancangannya. Ini nanti sesuaikan dengan metodologi, bukan sesuaikan dengan PPKI ya, yang ada di WIM.
Hipotesis penelitian ialah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, karena nanti ada pertanyaan yang perlu dibuat, itu ada hipotesis. Cuma harus jelas hipotesis kenapa hipotesisnya seperti itu harus jelas. Ini banyak di penelitian kuantitatif. Pernyataan tentang karakteristik populasinya jelas, menggunakan populasi apa, hasil dari proses teoritik jadi benar secara teoritik, harus diuji kebenarannya dengan data empirik mengenai keterikatan antara variabel. Bentuk hipotesisnya bisa berupa korelasi, hubungan, atau pengaruh, ataupun perbedaan. Ini dalam penelitian kuantitatif. Apa saja variabel dari penelitian? Variabel penelitian itu bisa berupa variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Variabel itu secara menggunakan skala pengukurannya bisa menggunakan nominal, ordinal, interval. Ini saya tidak membahas tentang masalah ini karena ini ada di mata kuliah statistik. Keterikatan antar variabel. Variabel tidak bebas, variabel bebas, variabel kontrol, intervening, moderator, dan pengganggu. Ini ada semuanya. Dan ini dilakukan oleh teman-teman kalian yang sudah selesai. Ada yang menggunakan variabel tidak bebas, ada variabel bebas, ada intervening. Yaitu intervening itu antara. Intervening itu namanya variabel antara. Variabel antara itu adalah variabel 1 ke 3 itu berpengaruh tidak. Itu dipengaruhi oleh variabel 2. Itu variabel 2. Ini variabel intervening. Itu di penelitian kuantitatif. Sedangkan variabel moderator dan variabel pengganggu itu adalah merupakan pendukung. Ini variabel pendukung, ini variabel adalah variabel pengganggu. Populasi dan sampel ini nanti kita bahas lebih lanjut tentang ini karena kita itu sudah lanjutan. Saya hanya mengulang saja. Populasi keseluruhan unit yang akan diselidiki karakteristiknya. Populasi dapat dibagi populasi target dan populasi terjangkau. Populasi terjangkau terdiri keseluruhan unit yang benar terdapat kesempatan dipilih sebagai sampel apabila populasinya sedikit. Populasi target adalah populasi yang menjadi daerah generalisasi hasil penelitian. Artinya dari hasil penelitian tersebut bisa diambil beberapa daerah saja. Mengapa kita butuh yang namanya sampling? Sampel adalah sebagian dari unit yang ada di populasi. Jadi kalau populasi itu secara umum kategorinya, nah itu lebih dipersempit lagi menjadi sampel namanya. Jadi, kenapa adanya sampel? Karena ada keterbatasan tenaga, waktu, biaya, ada perubahan parameter menurut waktu, ada struktur inferensial yang dapat digunakan. Karena itu maka perlu adanya sampel itu. Ukuran sampel, salah satu faktor yang menentu kualitas hasil penelitian adalah ukuran sampel. Ada 4 perimbangan yang digunakan dalam menentukan ukuran sampel, yaitu heterogenitas, karakteristik populasi. Jadi harus ada yang namanya jelas karakteristiknya populasinya bagaimana, sehingga nanti sampelnya juga jelas. Jadi kalau karakteristiknya adalah pengampu kebijakan, maka nanti jelas sampelnya juga harus menganut pada populasi pengampu kebijakan. Tingkat presisi yang dikehendaki. Tidak semuanya orang itu bisa cocok dengan tingkat yang dikehendakinya, tidak semuanya seperti itu. Persyaratan teknik statistik yang digunakan adalah analis data. Ini harus jelas. Nanti menggunakan data statistik bagaimana dan ketersediaan sumber daya, yaitu tenaga, waktu, dan biaya. Ini teknik dasar pengambilan sampel yaitu random, sistematik, stratified, berstrata, ada cluster, ada kukus, ada multistage. Random itu berarti dilakukan secara acak. Secara acak biasanya ini dilakukan apabila populasinya itu banyak. Contohnya kalian meneliti tentang Alfamart misalnya, konsumen, yang jelas itu random nantinya, random. Sistematik jelas ada sistem, ada ciri khasnya, ada startanya misalnya yang digunakan untuk golongan ini, ada klasternya, ada multistage, ada beberapa tangga-tangga yang digunakan semua. Bagaimana teknik? Selanjutnya teknik pengumpulan data. Kuesioner bisa menggunakan kuesioner mengukur variabel faktual. Ini yang kuesioner ini yang kuantitatif bisa menggunakan wawancara. Wawancara itu kan ini ada 2 secara umum, cuma biasanya ada 3 macam, yaitu
wawancara terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur itu ada di wawancara. Observasinya bisa menggunakan observasi partisipan maupun non partisipan dan dokumentasi atau menggunakan FGD. FGD itu berarti diskusi grup ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah ini pada tema penelitian secara umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.